Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nursti Fitri dengan NIM C1C0191007. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Baiklah, pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama, pengertian akuntansi syariah, yang kedua, hubungan syariah Islam dan akuntansi, dan yang ketiga, perkembangan transaksi syariah. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai sebuah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu hubungan syariah Islam dan akuntansi. Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional, mengingat keduanya dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Haraha pada tahun 2004 dalam International Scientific Conference, yaitu View of Islamic Culture Approach for Accounting Research di Osaka, perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat disimpulkan sebagai berikut. Akuntansi syariah, dasar hukumnya yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dasar tindakannya yaitu keberadaan hukum Allah atau keagamaan. Kemudian tujuannya keuntungan yang wajar, orientasinya yaitu pada kemasyarakatan dan tahapan operasionalnya dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Kemudian akuntansi konvensional, dasar hukumnya yaitu hukum bisnis modern. Dasar tindakannya rasionalisme ekonomis atau sekuler. Kemudian tujuannya maksimalisasi keuntungan dan orientasinya yaitu pada individual atau kepada pemilik. Dan tahapan operasionalnya tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan transaksi syariah. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Diawali dengan gambar lokal saving bank di Mesir pada tahun 1963 yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg pada tahun 1978, di Swiss pada tahun 1981, dan Denmark pada tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, melalui pendirian Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991. Kemudian selanjutnya, pendirian Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Nah, selanjutnya, sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, yaitu yang pertama, obligasi syariah, yang kedua, pasar modal syariah, yang ketiga, perusahaan pembiayaan syariah, yang keempat, lembaga keuangan mikro syariah, yang kelima, dana pensiun syariah, yang keenam, pendanaan proyek syariah, dan yang terakhir yaitu real estate syariah. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang perkembangan akuntansi syariah menurut Eroso pada tahun 2011. Yang pertama yaitu pada periode sebelum tahun 2002. Walaupun bank muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur. Sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya. Terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Kemudian yang kedua, pada periode tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank kredit rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPP LKS, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah, baik sektor publik maupun sektor swasta. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.